Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Prisma Utami dengan NIM 12480300055 dari Prodi Sosiologi. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan yang pertama. Jadi bahasa memiliki berbagai fungsi. Di antaranya bahasa berfungsi sebagai sebuah informatif. Nah, jadi bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau fakta, misalnya berupa berita, pengumuman, dan percakapan sehari-hari. Lalu bahasa juga berfungsi untuk sebuah bentuk ekspresif. Jadi bahasa berfungsi untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan mengungkapkan pendapat pribadi seseorang. Lalu selanjutnya ada bahasa berfungsi sebagai bentuk instrumental. Misalnya seseorang menggunakan bahasa untuk pemerintah, meminta sesuatu, dan memberikan instruksi. Lalu ada ragam bahasa dari cara berkomunikasi dan dari sisi pemakaiannya. Saya akan membahas yang cara berkomunikasinya terlebih dahulu. Terdapat 3 poin utama cara berkomunikasi. Yang pertama ada ragam lisan. Jadi ragam lisan ini bahasa yang digunakannya itu secara langsung gitu. Jadi melalui omongan. Nah, yang kedua ada ragam tulisan. Nah, ragam tulisan itu yaitu jadi melalui tulisan gitu. Jadi si cara berkomunikasinya tuh melalui tulisan. Nah, terus yang ketiga ada ragam formal. Nah, ragam formal ini bahasa yang digunakannya itu menggunakan kaidah yang sudah diberlakukan begitu. Nah, walaupun begitu mereka ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya ragam lisan. Keunggulan dari ragam lisan adalah proses berjalannya berkomunikasi bisa berlangsung dengan cepat. Kenapa? Karena orang yang terlibat dapat langsung berkomunikasi. Nah, sedangkan kelemahannya itu bisa terjadi kesalahpahaman gitu. Karena bisa jadi topik yang dibahas itu terlalu kompleks gitu. Jadi si pihak lawan pembicaranya tuh mereka tidak mengerti gitu apa yang sedang dibicarakan. Lalu ada keunggulan dari ragam tulisan. Nah, keunggulannya itu tulisan dapat disampaikan secara jelas dan terstruktur. Nah, namun walaupun begitu bisa saja terjadinya kesalahan dalam tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang dapat mengganggu pemahaman. Lalu selanjutnya ragam bahasa dari sisi pemakaiannya. Yang pertama ada ragam formal. Ragam formal ini digunakan dalam situasi-situasi yang resmi atau formal. Contoh dalam bentuk lisannya yaitu berpidato. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk tulisannya yaitu menulis surat resmi. Nah, terus yang kedua ada ragam semi formal. Semi formal ini dia tuh lebih santai gitu daripada ragam formal. Contoh dalam bentuk tulisannya yaitu majalah, terus juga tulisan blog. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk lisannya yaitu diskusi kelompok. Lalu selanjutnya yang ketiga ada ragam non formal. Ragam non formal, maaf. Ragam non formal. Nah, ragam non formal ini dia tuh kebalikannya dari ragam formal. Berarti ragam non formal ini digunakan dalam situasi-situasi yang tidak resmi gitu. Contoh dalam bentuk lisan yaitu bercerita. Lalu kalau dalam bentuk tulisannya yaitu menulis catatan harian atau yang sering kita sebut buku diari gitu. Kenapa? Karena kita nggak terlalu memperhatikan juga kan di sana si tata bahasanya, terus juga ejaannya, tanda bacanya juga gitu.
Jadi mau titik komanya diletakkan di mana juga ya gak terlalu diperhatiin kan gitu. Lalu saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia pada pertemuan yang kedua. Jadi definisi membaca itu adalah kita memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, teknik membaca ini ada scanning, terus ada juga skimming gitu. Nah, sebenarnya scanning itu apa sih? Nah, jadi teknik scanning ini kita membaca hanya di awal paragraf dan di akhir setiap paragraf. Lalu kalau skimming kita membaca awalan dari tiap paragraf dan juga membaca paragraf akhir juga. Terus ada 5 cara untuk memahami isi buku. Yang pertama itu survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat recall, dan yang kelima ada review. Lalu gimana sih langkah-langkah agar bisa membaca kritis? Yang pertama itu pahami isi bacaan dulu. Nah, yang kedua uji keakuratan sumber bacaan. Lalu ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama diam, yang kedua konsentrasi, yang ketiga perluas jangkauan mata, yang keempat mencari kata kunci, yang kelima tanpa mengulang-ulang kata. Nah, lalu ada definisi menyimak. Nah, menyimak itu berarti kita memperhatikan seksama penutur untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, kadangkala ketika kita menyimak kadang ada tantangannya, yaitu kadang perhatian kita tuh menjadi terbagi. Nah, terus kadang selalu ada gangguan. Lalu saya akan menjelaskan pada pertemuan yang ketiga. Nah, jadi ada ikhtisar. Sebenarnya ikhtisar itu apa sih? Jadi ikhtisar itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya, tetapi tanpa terikat pada struktur wacana. Nah, lalu ada tujuan. Nah, tujuannya itu untuk membantu membaca untuk mengetahui isi karangan dalam waktu singkat. Nah, langkah-langkah membuat ikhtisar itu yang pertama membaca naskah asli terlebih dahulu. Yang kedua mencatat gagasan utamanya. Yang ketiga menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, tetapi gagasan asli pengarangnya tetap dipertahankan. Lalu bentuk ikhtisar itu ada kerangka, kalimat, dan bagan. Ada definisi ringkasan. Jadi ringkasan itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya yaitu untuk memahami isi bacaan buku yang tebal. Nah, lalu langkah-langkah untuk membuatnya yaitu yang pertama membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama. Nah, yang ketiga menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Lalu selanjutnya ada definisi resensi. Nah, jadi resensi itu karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuannya yaitu untuk memaparkan kelebihan dan kekurangan isi buku. Lalu unsur-unsur dari resensi ini ada jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, terus ada keunggulan dan kelemahan buku. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama baca dengan cermat, tulis kelemahan dan kelebihannya. Nah, yang ketiga bandingkan, buat ringkasan terlebih dahulu. Lalu saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini ada membahas tentang diksi. Nah, diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan. Nah, syarat ketepatan memilih kata diantaranya ada konotasi dengan denotasi,
kata penghubung yang berpasangan, kata umum dan kata khusus, dan juga ada kata-kata abstrak. Nah, kita bahas yang konotasi dan denotasi terlebih dahulu. Jadi konotasi itu adalah makna yang bukan sebenarnya. Contoh kalimatnya yaitu Rani adalah anak yang ringan tangan. Nah, maksud ringan tangan di sini tuh bukan berarti tangan Rani itu ringan, tapi maksudnya adalah suka menolong. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan kalau denotasi adalah makna yang sebenarnya. Jadi sesuai dengan makna yang ada di kamus begitu. Lalu pengertian sinonim. Nah, sinonim ini adalah kata yang memiliki makna yang sama. Nah, lalu ada kata abstrak. Kata abstrak ini adalah kata yang tidak bisa dirasakan oleh kelima indera. Lalu contoh kata umum yaitu ada melihat. Nah, melihat itu adalah kata umumnya, sedangkan kalau menatap, memandang, menonton itu adalah kata khusus dari melihat. Lalu ada pengertian idiom. Nah, idiom ini adalah frasa atau kumpulan kata yang tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan memiliki makna konotasi. Lalu ada ungkapan idiomatik. Nah, ungkapan idiomatik ini adalah pasangan kata yang selalu muncul berpasangan sebagai frasa. Contohnya adalah bertemu, sering dipasangkan dengan. Nah, jadi bertemu dengan, lalu ada dibacakan, sering berpasangan dengan oleh. Jadi dibacakan oleh, seperti itu. Lalu ada kata pasangan yang sering salah gitu digunakan. Contohnya ada antara dengan. Nah, ini tuh pasangan yang salah. Pasangan yang benarnya adalah antara dan, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia pada pertemuan yang kelima. Nah, di sini tuh membahas paragraf. Nah, jadi paragraf itu adalah satu kalimat yang memuat gagasan yang diikuti oleh kalimat tambahan, seperti kalimat tambahan memperluas, memperjelas, dan menerangkan. Lalu ciri-ciri paragraf itu diantaranya satu, gagasan utama, terus berisi beberapa informasi, ditandai dengan peragangan baris antar kelompok kalimat. Nah, terus kalimat topik itu ada eksplisit dan implisit. Nah, eksplisit ini dia dijelaskannya itu secara gamblang atau secara terus terang. Nah, sedangkan kalau implisit dia tuh tersirat. Jadi dia tuh nggak dijelaskan secara terang-terangan. Letak kalimat topik ini ada yang letaknya di awal, di akhir, ada juga campuran gitu. Jadi ada yang di awal dan di akhir juga. Lalu ciri paragraf yang baik itu memuat kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Nah, jadi kesatuan tuh fokus pada gagasan utama. Jadi si isi paragrafnya tuh, si isi pembahasannya ya itu sesuai dengan gagasan utama. Jadi si pembahasannya tuh enggak oot gitu. Lalu kepaduan. Nah, kepaduan itu mengandung kata kunci, kata ganti, dan konjungsi. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.